Kamus Pejuang Pendidik, pendidik, pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, Ibu Farida Nugrahani Magister Humaniora, serta Ibu Imade Ratih Rosanawati selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, serta Bapak Ibu dosen penguji pada mata kuliah Seminar Profesi Guru yang berbahagia. Di sini saya Handita Pramasiwi, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, hendak memaparkan mengenai materi Seminar Pendidikan Profesi Guru yang telah saya kembangkan. Guna merepresentasikan mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, pada kali ini saya memiliki 7 poin bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama merupakan hasil identifikasi diri. Yang kedua adalah pengalaman belajar yang bermakna, kemudian refleksi mata kuliah, desain inovasi pembelajaran, artefak dan produk pengembangan dari desain inovasi pembelajaran, refleksi setelah mengikuti PPG, serta rencana tindak lanjut. Yang pertama merupakan hasil identifikasi diri terkait dengan visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia, yaitu menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, humanis, dan berorientasi pada pengembangan potensi setiap peserta didik. Saya mengharapkan pendidikan di Indonesia sebagai ruang yang memerdekakan, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, berpikir kritis, dan berkontribusi terhadap masyarakat tanpa terhalang oleh latar belakang sosial, budaya, dan geografis. Kemudian terkait visi saya terhadap sosok calon guru, yaitu seorang individu yang tidak hanya menguasai strategi pembelajaran, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan komitmen terhadap perkembangan peserta didik. Seorang calon guru idealnya mampu untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang dapat menanamkan nilai-nilai kebinekaan, berpikir kritis, dan responsif terhadap konteks sosial budaya,
sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi seluruh peserta didik. Pada keberjalanan proses pendidikan profesi guru ini, saya mendapatkan beragam kompetensi dan pengetahuan dalam bentuk mata kuliah, di mana pada semester yang pertama saya mendapatkan 7 mata kuliah. Yang pertama merupakan Filosofi Pendidikan Indonesia, kemudian Pemahaman Peserta Didik dan Pengajarannya, Prinsip Pembelajaran dan Asesmen 1, Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan, Pembelajaran Berdiferensiasi, Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL 1, dan Pencegahan Perilaku Kekerasan Seksual. Pada semester yang kedua, saya mendapatkan pembelajaran dalam bentuk 6 mata kuliah. Yang pertama merupakan Prinsip Pembelajaran dan Asesmen 2, kemudian Pembelajaran Sosial Emosional, Computational Thinking, Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL 2, Proyek Kepemimpinan, dan yang terakhir merupakan Seminar Pendidikan Profesi Guru. Setelah mendalami beragam mata kuliah, saya memilih untuk merefleksikan salah satu mata kuliah pada semester yang kedua, yaitu Praktik Pengalaman Lapangan 2 atau PPL 2, di mana pada mata kuliah ini, perjalanan belajar saya terstruktur dalam 5 tahapan yang saling berkesinambungan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan kompetensi pedagogis. Pada topik yang pertama, yaitu orientasi, membantu mahasiswa untuk menjalani orientasi yang komprehensif untuk membekali calon guru dengan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kehidupan sekolah, termasuk struktur organisasi, budaya sekolah, peraturan, dan dinamika interaksi antara guru, siswa, serta staf sekolah. Pada topik yang kedua adalah observasi, di mana mencakup aspek-aspek seperti metode pengajaran yang digunakan guru, respon siswa terhadap pembelajaran, manajemen kelas, penggunaan media pembelajaran, serta interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran. Topik yang ketiga merupakan praktik pembelajaran terbimbing, yang merupakan jembatan antara teori dan praktik, di mana mahasiswa wajib melaksanakan satu siklus praktik pembelajaran terbimbing, di mana dengan bimbingan seorang guru pamong yang berpengalaman, mahasiswa akan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di kelas, seperti yang telah saya laksanakan di SD Negeri Palur 2. Kemudian topik yang keempat merupakan praktik pembelajaran mandiri dan praktik non-mengajar, di mana pada tahap ini mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajar secara mandiri sebanyak 4 siklus. Pada tahap ini, saya merancang pembelajaran, mengelola kelas, mengevaluasi hasil belajar siswa melalui bimbingan dari dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. Selain itu, saya juga terlibat dalam praktik non-mengajar yang melibatkan berbagai kegiatan di luar kelas, seperti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan program adiwiyata. Pada praktik pembelajaran mandiri ini, saya memiliki pengalaman untuk mengajar secara mandiri di berbagai kelas yang ada di SD Negeri Palur 2, mulai dari kelas 1B, 3B, hingga kelas 4A. Dan yang terakhir merupakan topik yang kelima pada mata kuliah ini, yaitu diskusi dan refleksi akhir PPL 2. Di mana pada tahap ini,
mahasiswa dibimbing oleh guru pamong dan DPL untuk merefleksikan kegiatan yang dilaksanakan selama PPL, kemudian merumuskan rencana tindak lanjut yang sekiranya paling efektif. Terkait dengan pembelajaran yang bermakna, pengalaman belajar yang paling berharga dan menarik dalam mata kuliah PPL 2 ini bagi saya adalah adanya kesempatan untuk melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebanyak 4 siklus. Keberagaman konteks kelas ini memberikan pengalaman yang kaya dan mendalam dan memungkinkan saya untuk menerapkan dan mengadaptasi berbagai strategi pedagogis yang sesuai dengan karakteristik unik pada setiap kelompok siswa dalam kelas. Setelah melaksanakan refleksi yang mendalam, saya menyadari bahwa setiap pengalaman belajar yang ada pada mata kuliah PPL 2 ini memiliki nilai guna yang signifikan dan disajikan dengan cara yang menarik, mulai dari observasi yang memperkaya pemahaman konteks pendidikan hingga praktik pembelajaran mandiri yang mengasah keterampilan pedagogis saya. Seluruh aspek pembelajaran berkontribusi secara integral terhadap perkembangan kompetensi pedagogis dan profesional saya sebagai calon guru. Setiap komponen dalam mata kuliah ini dirancang dengan cermat untuk membekali calon guru dengan keterampilan praktis, pengetahuan teoritis, dan kesadaran kontekstual yang esensial untuk keberhasilan mengajar di lapangan. Oleh karena itu, setiap pengalaman belajar, baik yang menantang maupun yang menguatkan, memiliki kontribusi yang signifikan dan relevan dalam membentuk identitas profesional dan kompetensi pedagogik saya sebagai calon guru. Selanjutnya, terkait desain inovasi pembelajaran yang saya kembangkan, di mana hal ini dilatar belakangi oleh keterampilan berpikir kritis yang memiliki peranan fundamental dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan kompleks pada abad ke-21. Akan tetapi, hasil analisis data dari Program for International Students Assessment atau PISA dalam mengukur literasi membaca, matematika, dan sains mengindikasikan bahwa keterampilan siswa Indonesia dalam mengaplikasikan pengetahuan untuk memecahkan masalah dan bernalar menunjukkan peringkat yang tergolong rendah dalam 20 tahun terakhir. Survei pendahuluan yang telah dilakukan di SD Negeri Palur II juga menunjukkan bahwa mayoritas siswa kelas 4A belum dapat mengembangkan dan mengaplikasikan keterampilan berpikir kritisnya secara optimal. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa suasana pembelajaran cenderung pasif, di mana siswa kurang fokus untuk mengikuti pembelajaran secara penuh. Alur dan langkah pembelajaran yang teramati juga belum menunjukkan adanya suatu sintaks sebagai panduan, sehingga proses pembelajaran mengalir tanpa sistematika yang terstruktur. Problem Based Learning atau PBL menekankan pada analisis komprehensif siswa dalam menyelesaikan masalah kehidupan nyata, sehingga sangat efektif dalam upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Akan tetapi, masalah nyata yang diangkat haruslah didasarkan dan mempertimbangkan pada latar belakang sosial budaya peserta didik, sehingga menjadi relevan dan bermakna. Oleh karena itu, Culturally Responsive Teaching atau CRT sebagai pendekatan pembelajaran berbasis budaya sangat sesuai untuk diintegrasikan, di mana hal ini mendasari perlunya adanya inovasi
yang saya beri judul modul pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau PBL berbasis Culturally Responsive Teaching atau CRT untuk meningkatkan Critical Thinking Skill atau keterampilan berpikir kritis siswa kelas 4A di SD Negeri Palur 2 pada tahun ajaran 2024-2025. Fokus pengembangan pada desain inovasi ini merupakan integrasi model pembelajaran problem-based learning berbasis culturally responsive teaching pada kegiatan pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dalam modul ajar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 pada topik kenampakan alam. Fokus pengembangan pada desain inovasi ini merupakan integrasi model pembelajaran problem-based learning berbasis culturally responsive teaching pada kegiatan pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dalam modul ajar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 pada topik kenampakan alam. Fokus pengembangan pada desain inovasi ini merupakan integrasi model pembelajaran problem-based learning berbasis culturally responsive teaching pada kegiatan pembelajaran. Model problem-based learning berbasis CRT juga diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan perangkat asesmen, di mana siswa diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Dalam konteks topik ini, siswa diberikan contoh kenampakan alam dan permasalahan terkait dengan melestarikan kenampakan alam yang dekat dengan lingkungan Sukoharjo dan sekitarnya, seperti Gunung Lawu di Tawangmangu, Bengawan Solo, kemudian juga pantai-pantai yang ada di Wonogiri dan Gunung Kidul. Desain inovasi pembelajaran ini juga telah dikembangkan menjadi produk buku yang berlisensi, di mana buku ini memuat kumpulan modul ajar yang menggunakan problem-based learning sebagai modelnya. Selain itu, desain ini juga dikembangkan dalam bentuk artikel jurnal yang berisi data hasil penelitian tindakan kelas menggunakan pendekatan CRT dan problem-based learning sebagai strategi pembelajarannya. Melalui penelitian tindakan kelas dalam 2 siklus, penerapan inovasi modul ajar problem-based learning berbasis CRT ini terbukti efektif untuk meningkatkan critical thinking skill siswa pada mata pelajaran IPAS di kelas 4A SD Negeri Palur 2. Pada akhir siklus yang kedua, nilai NGEN yang merepresentasikan keterampilan berpikir kritis berdasarkan 3 indikator, yaitu kemampuan memahami informasi, menganalisis dan menyintesis informasi, serta menarik kesimpulan yang logis, menunjukkan nilai 0,62, 0,77, dan 0,75 yang tergolong pada kategori sedang hingga tinggi. Demikianlah desain inovasi pembelajaran yang telah saya kembangkan. Selanjutnya, merupakan refleksi pengalaman belajar saya setelah mengikuti PPG, di mana setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG ini, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya mengintegrasikan pendekatan yang berpusat pada siswa dengan guru yang profesional dan sistem yang mendukung, sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang holistik dan mampu untuk menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter,
dan berdaya saing global. Saya juga menyadari bahwa untuk menjadi guru yang profesional, saya harus dan perlu memiliki mentalitas pembelajar sepanjang hayat, berintegritas, memiliki empati dan dedikasi yang tinggi terhadap profesi, serta mampu membangun hubungan yang positif dengan siswa, orang tua, dan juga kolega sesama guru. Kemudian berkaitan dengan rencana tindak lanjut, berikut merupakan 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai seorang guru. Yang pertama, saya akan membangun hubungan yang positif dan inklusif, di mana saya akan memprioritaskan untuk membangun hubungan yang hangat, saling menghormati, dan inklusif dengan seluruh siswa tanpa memandang latar belakang sosial dan budaya mereka. Yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang bermakna, di mana saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan minat dan kebutuhan siswa, sehingga akan mendorong partisipasi aktif siswa dan menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Dan yang terakhir, saya akan melakukan refleksi diri dan belajar berkelanjutan. Saya akan menjadikan refleksi sebagai praktik rutin untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta mencari solusi yang efektif dan inovatif. Sebagai guru profesional, saya akan secara aktif dan berkelanjutan untuk mengembangkan keempat kompetensi guru, yaitu pedagogis, kepribadian, sosial, serta profesional melalui berbagai cara termasuk belajar mandiri, mengikuti pelatihan, berkolaborasi dengan kolega, dan memanfaatkan teknologi pendidikan yang ada. Saya akan bertindak sesuai dengan kode etik guru, menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan yang saya ambil. Saya akan membangun komunikasi yang terbuka dan efektif dengan siswa, orang tua, kolega, dan pihak sekolah lainnya. Saya akan aktif dan terlibat dalam komunikasi guru di tingkat sekolah wilayah atau nasional untuk berbagi pengalaman belajar dan praktik baik, kemudian berkolaborasi pada pengembangan profesi guru secara keseluruhan. Saya akan terus mencari dan menerapkan pendekatan, metode, strategi, dan teknologi pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan siswa yang beragam. Demikianlah materi seminar pendidikan profesi guru yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.